wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Fratiwi, NIM 24093081100031 dari kelas 241B Prodi Manajemen. Tugas video ini dalam rangka tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan kepada Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Saya akan mempresentasikan materi tentang tantangan pendidikan di era digital. Jadi, latar belakang tantangan pendidikan di era digital ini telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, biasa disingkat dengan TIK, telah mengubah cara kita mengakses pengetahuan, berkomunikasi, dan belajar. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan telah meraba ke ruang digital melalui platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Meski teknologi membawa banyak manfaat, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pendidikan telah relevan, inklusif, dan efektif. Artikel ini akan membahas tantangan utama pendidikan di era digital dan bagaimana dunia pendidikan dapat meresponsnya secara efektif. Nah, setelah itu adapun perubahan paradigma pendidikan di era digital, di mana perubahan teknologi telah menciptakan transformasi signifikan dalam proses pembelajaran yang dulunya berbasis buku teks dan kuliah tatap muka kini telah berkembang menjadi pengalaman yang lebih efektif dan mandiri melalui platform digital e-learning, pembelajaran daring atau online learning, dan sumber daya pendidikan berbasis teknologi telah memberi akses yang lebih luas terhadap informasi. Namun, perubahan ini juga menuntut adaptasi dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, serta institusi pendidikan. Era digital tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga mengubah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Keterampilan seperti pemecahan masalah kompleks, pemikiran kritis, kolaborasi digital, serta literasi teknologi menjadi semakin penting. Sistem pendidikan harus bisa merespons perubahan ini dengan memperbaharui kurikulum dan metode pengajaran. Di sini kita akan bahas tantangan pendidikan di era digital. Adapun 5 poin tantangan pendidikan di era digital. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu kesenjangan akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau internet yang stabil. Kesenjangan digital ini seringkali disebabkan oleh perbedaan ekonomi dan geografis di daerah pedesaan atau negara berkembang. Banyak siswa yang tidak memiliki akses ke infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam proses pembelajaran digital. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online, mengakses bahan belajar, dan berpartisipasi dalam tugas-tugas interaktif. Oleh karena itu, kesenjangan akses ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar pendidikan di era digital dapat inklusif dan merata. Dan selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu kesiapan guru dan tenaga pendidikan. Teknologi digital memerlukan keterampilan baru dari guru dan tenaga pendidikan. Namun, tidak semua guru atau terampil dalam memanfaatkan teknologi.
untuk mengajar. Tantangan ini mencakup kesenjangan keterampilan teknologi antara guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional dan mereka yang sudah mengadopsi teknologi digital. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam proses pengajaran mereka, baik karena pelatihan maupun keterbatasan infrastruktur di sekolah mereka. Di sisi lain, sistem pendidikan yang ada seringkali tidak menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak optimal, di mana teknologi digital yang seharusnya meningkatkan efektivitas pengajaran justru menjadi kendala karena kurangnya pemahaman atau kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Lanjut ke poin ketiga, yaitu perubahan pola belajar siswa. Generasi digital atau generasi Z yang tumbuh di era teknologi cenderung memiliki pola belajar yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan akses cepat terhadap informasi melalui internet dan media sosial, serta memiliki perhatian yang lebih singkat atau short attention span. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem pendidikan untuk merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di era digital. Siswa di era digital cenderung lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan langsung. Mereka seringkali lebih tertarik pada konten pembelajaran yang bisa diakses melalui video, game edukasi atau simulasi digital daripada teks atau kuliah tradisional. Guru yang sistem pendidikan perlu menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih relevan dengan gaya pelajar ini tanpa mengorbankan kualitas dan kedalaman materi. Lanjut, kita akan membahas poin keempat, yaitu keamanan data dan privasi. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi dalam pendidikan, isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Banyak platform e-learning dan aplikasi pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa, mulai dari informasi identitas hingga data perilaku pelajar. Data ini seringkali disimpan dalam sistem digital yang rentan terhadap serangan siber atau penyalahgunaan. Keamanan data siswa harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di era digital. Lembaga pendidikan dan pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, guru dan siswa juga perlu diberikan edukasi mengenai cara menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan teknologi digital. Poin terakhir, ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi telah mempermudah proses pembelajaran, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga menimbulkan tantangan. Ketergantungan ini bisa menyebabkan siswa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif secara mandiri tanpa bantuan alat digital. Selain itu, siswa juga berisiko mengalami kelelahan digital atau digital fatigue akibat penggunaan perangkat elektronik yang terus-menerus yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Ketergantungan pada teknologi juga bisa menurunkan interaksi sosial dan emosional dalam proses pembelajaran mengajar. Pembelajaran online yang sepenuhnya dilakukan melalui layar komputer seringkali mengurangi dimensi interpersonal dan penting seperti komunikasi tatap muka, empati, dan kerja tim. Interaksi langsung dengan teman sekelas dan guru sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional siswa.
dan tantangan ini harus diatasi dengan menemukan keseimbangan antara pembelajaran digital dan tatap muka. Selain tantangan pendidikan di era digital, ada pun solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan di era digital. Ada 4 poin solusi untuk mengatasi pendidikan di era digital. Yang pertama itu memperluas akses teknologi. Untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi, pemerintah dan lembaga swasta harus bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang lebih merata, penyediaan internet dan terjangkau dan cepat, serta distribusi perangkat belajar digital ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Sangat penting, program subsidi atau beasiswa juga bisa diterapkan untuk membantu siswa dari latar belakang ekonomi rendah agar dapat mengakses pendidikan digital. Selanjutnya yang kedua, di mana pelatihan dan pengembangan guru. Guru harus dibekali dengan pelatihan memadai agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran. Pelatihan ini harus mencakup penguasaan alat-alat digital, metode pembelajaran interaktif, serta pengelolaan kelas daring. Selain itu, guru juga harus dilatih untuk memahami cara dan mengelola kehadiran siswa dalam pembelajaran. Lanjut, yang ketiga, peningkatan literasi digital untuk siswa. Selain guru, siswa juga perlu dibekali dengan literasi digital yang baik. Literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, memverifikasi informasi yang diperoleh dari internet, serta menjaga privasi dan keamanan data. Siswa harus didorong untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar, tetapi juga diajarkan untuk berpikir kritis dan tidak terlalu bergantungan pada teknologi. Lanjut, poin terakhir, menjadi keseimbangan antara pembelajaran digital dan tatap muka. Meskipun teknologi memudahkan akses pendidikan interaksi, tatap muka tetap penting untuk aspek sosial dan emosional siswa. Sistem pendidikan di era digital harus berusaha untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pembelajaran online dan tatap muka. Pembelajaran hibrida atau blended learning yang menggabungkan kedua metode ini dapat menjadi solusi efektif. Baik, itulah tadi yang sempat saya paparkan. Jika pemaparan materi saya kurang baik dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Amilana Pratiwi, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.